Dan saat ini kita akan melihat sedikit tentang permenungan tema yang saya ambil, yaitu berproses bersama dengan Allah atau berproses bersama Allah. Tema ini saya ambil ketika saya diminta oleh Ibu Regina untuk merenungkan, untuk membawa renungan pada tanggal 7 ini. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena seringkali banyak orang melupakan bahwa hidup itu adalah sebuah proses panjang, berproses. Kita yang sering hidup di dalam dunia modern ini cenderung lebih memilih hal-hal yang instan, cepat, dan juga kita memilih hal-hal yang mudah. Sedangkan Allah, kehendak Allah itu tidak seperti yang kita inginkan tadi, yang instan dan mudah. Allah menghendaki kita mengambil bagian tahap demi tahap di dalam hidup kita. Oleh karena itu, membutuhkan yang namanya proses panjang di dalam kehidupan itu. Dalam slide yang pertama ini, saya sengaja memasang bahwa berproses itu adalah seperti sebuah pintu. Jadi untuk masuk ke satu tahap yang satu, ke tahap yang lain, membutuhkan suatu tempo yang panjang dan harus keluar masuk melalui pintu itu. Dan pintu itu tidak lain adalah Kristus sendiri. Dan hidup kita sebagai murid-murid Kristus tidak bisa berproses bersama dengan Allah di dalam hidup ini kalau kita tidak melalui pintu itu, yaitu Kristus sendiri. Kristus sudah mengatakan bahwa aku adalah jalan, aku adalah pintu menuju domba, aku adalah kebenaran. Dan pintu itu adalah sebenarnya kebenaran yang menghantar kita pada hidup kita sendiri. Dan yang kedua, untuk berproses, maka orang membutuhkan yang namanya keheningan batin, di mana orang mau meninggalkan keributan di dalam dirinya dan masuk di dalam ruang batinnya untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidupnya. Maka saya mengambil untuk permenungan kita pada malam hari ini, contoh yaitu permenungan atau proses kehidupan dari Nabi Yeremia sendiri, panggilan dari Nabi Yeremia, yaitu Yeremia bab 1 ayat 4 sampai 10. Mari kita bersama-sama merenungkan teks kitab suci ini. Pembacaan dari kitab Nabi Yeremia bab 1 ayat 4 sampai 10. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku dibentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara dan saudariku yang terkasih, secara singkat dalam pergulatan atau proses berdialog antara Yeremia, hidupnya, dan Allah, bisa disimpulkan dalam 4 poin penting, yaitu yang pertama, berproses itu tidaklah mudah. Sebuah proses kehidupan itu selalu membawa kita pada yang namanya tantangan, bahkan keraguan. Dan proses yang membuat kita menjadi semakin sulit untuk maju di dalam proses itu adalah keraguan sebenarnya di dalam diri kita sendiri. Kenapa ada keraguan itu? Keraguan itu karena berasal dari pikiran manusia yang membatasi kuasa Allah yang bekerja di dalam diri kita. Manusia percaya ketika melihat, sedangkan Allah dalam prosesnya bekerja secara misteri, secara tersembunyi.
Lalu yang kedua, dalam berproses itu membutuhkan yang namanya keberanian. Nabi Yeremia ditantang oleh Allah untuk berani masuk dalam proses itu. Jangan kamu katakan kamu masih muda, tetapi apa yang aku katakan, kamu harus katakan kepada mereka. Butuh sebuah keberanian. Lalu yang berikutnya, berproses itu juga membutuhkan yang namanya ketekunan dan kesabaran. Karena waktu untuk berproses itu tidak ada yang tahu. Misalnya seperti yang dialami oleh saudara kita ketika saya merenungkan ini, Mr. Lee, bagaimana tahap demi tahap keluarganya setiap hari pasti ingin mengetahui hasilnya. Kapan akan terjadi kesembuhan? Kapan semuanya ini akan selesai? Kapan yang mukjizat yang diharapkan itu boleh terwujud? Dan dalam proses ini membutuhkan yang namanya ketekunan dan kesabaran, baik yang sedang mengalami ataupun kita semua yang turut mendoakan. Terkadang kita berhenti berproses karena sudah merasa capek dan tidak lagi mau berjuang melangkah untuk berproses bersama dengan Allah itu. Nah, itu kembali lagi karena ada keraguan, yaitu pikiran yang membatasi proses yang sedang kita alami. Kita tidak berani untuk melanjutkan proses kehidupan yang sedang kita jalani bersama dengan Allah. Dan yang berikutnya, poin yang keempat adalah untuk berproses itu membutuhkan ketulusan untuk mengikuti kehendaknya atau kehendak Kristus sendiri. Tanpa adanya ketulusan, maka kita tidak akan mampu melangkah dengan ringan untuk menerima seluruh program dalam proses kehidupan kita. Kita akan menentukan sendiri apa yang baik untuk diri kita dan mengabaikan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam diri kita. Maka di dalam ketulusan itu kita akan menjadi lebih ringan, lebih patuh, bahkan ikhlas untuk menerima penderitaan. Seperti Yesus sendiri dalam Via Dolorosa-nya, dengan penuh keikhlasan dia menerima cawan dari Allah, dari Getsemani sampai di Kalvari. Kita pun diajak di dalam berproses itu untuk selalu tabah dan tulus untuk mengikuti setiap tahap demi tahap. Apa yang Tuhan mau di dalam proses tahap ini? Apa yang Tuhan sebenarnya kehendaki untuk saya buat di dalam situasi atau keadaan proses kehidupan saya ini? Untuk lebih merenungkan tentang proses kehidupan ini, saya mengajak kita semua untuk beralih dari Nabi Yeremia yang sudah usianya ribuan tahun yang lalu, kisah ini kepada kisah yang lebih dekat dengan kita, yaitu kisah seorang ibu yang berproses juga bersama dengan Allah, berdialog dengan Allah, sehingga dia berani untuk membaktikan dirinya sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu seorang ibu yang bernama Maria Immaculata Rohaendah Lestari Prajasuta atau biasa disapa Ibu Tari. Dia itu adalah pendiri Yayasan Hamba, Sahabat Manusia, Pembutuh Cinta. Dia bekerja di yayasan ini, mengelola yayasan ini sudah selama 42 tahun. Sekarang usianya sudah menginjak 76 tahun kurang lebih. Dia adalah seorang mantan biarawati dari Ordo Santa Ursula atau Ursulin. Ketika dia masih menjadi seorang suster di Ursulin, dia diberi tugas kepercayaan oleh kongregasi untuk melayani orang-orang yang terpinggirkan di ibu kota, di Jakarta. Maka dia bergerak di bidang kemanusiaan, membantu para pemulung, gelandangan, orang-orang yang diabaikan, yang hamil lalu diabaikan. Dia memberikan shelter untuk orang-orang ya, yang tidak memiliki tempat untuk singgah, untuk tinggal. Dan proses itu menghantar dia untuk semakin matang di dalam hidup rohaninya, di dalam panggilannya. Hingga pada suatu saat dia harus meninggalkan ibu kota dan harus belajar melanjutkan studinya S2 di Institut Asian Social Institute Filipina untuk mengambil S2-nya di sana. Dan sekembalinya dari sana, dia merasa bahwa panggilan di dalam dirinya itu semakin kuat untuk melayani. Bahkan dia mengatakan bahwa saya tidak tega setiap kali melihat para gelandangan itu di jalan tanpa ada yang memperhatikan. Saya tidak tega ketika melihat seorang ibu
yang hamil di luar nikah dan diabaikan, dikucilkan. Saya tidak tega melihat bayi-bayi hasil dari hubungan gelap itu dibuang atau diabaikan. Jadi perasaannya sebagai seorang ibu yang terdorong oleh karena belas kasih Allah itu membawa dia untuk berproses berdialog, dan pada titik akhir dia diberikan kesempatan untuk memutuskan dalam hidupnya apakah yang menjadi pilihan dasar di dalam hidupnya itu untuk melayani Allah atau untuk apa yang lain. Dan ketika itu dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari ordonya, dari Ordo Santa Ursula, karena dia rasa tidak enak. Setiap kali pelayanannya itu selesai sekitar jam 11 atau jam 12 malam dia harus kembali. Sehingga dia merasa bahwa pelayanannya itu akan sangat mengganggu komunitasnya, sangat mengganggu hidup religiusnya. Dia merasa bahwa tidak bebas untuk bisa melayani di dalam biara itu. Sehingga dalam proses itu setiap hari dia berdinamika bersama dengan Allah. Tidak mudah memang, karena yang dipertaruhkan itu adalah masa depannya. Dia sudah bergaul kekal, lalu dia juga tergabung dalam suatu panggilan religius yang mungkin sudah dia alami dari awal pembentukan formasi selama bertahun-tahun, tetapi dengan pelayanannya itu dia harus mempertaruhkan semuanya. Dia harus mempertaruhkan kenyamanannya. Dia harus siap untuk tidak menjadi apa-apa dan ditolak oleh keluarga mungkin atau orang-orang di sekelilingnya. Lalu yang kedua, dia butuh keberanian untuk memutuskan. Saya terjun total untuk melayani Allah di dalam diri orang-orang yang tersingkirkan itu, ataukah saya melepaskan? Saya kembali ke biara. Tuhan memberikan kesempatan yang sama. Kamu terserah. Kamu mau mengikuti panggilan hidupmu sebagai seorang biarawati melanjutkan di dalam biara, ataukah kamu melakukan apa yang menjadi panggilanmu? Mungkin di awal karyanya itu sangat sulit ya untuk menangani orang-orang gelandangan yang begitu banyak di kota Jakarta dengan situasi keamanan yang mungkin sangat tidak terjamin. Apalagi dia seorang wanita yang harus berkeliaran setiap malam untuk mengurus orang-orang yang diabaikan tadi. Butuh ketekunan, 42 tahun dia merawat yayasan itu. Dia beri nama yayasannya itu Sahabat Manusia Pembutuh Cinta. Lalu butuh ketulusan untuk mengikuti kehendak Allah, sehingga dia mampu melepaskan semuanya, mempertaruhkan seluruh hidupnya, dan total hingga saat ini dia tidak menikah, memberikan seluruh hidupnya untuk menjadi ibu dari para gelandangan tadi. Tidak jauh beda dengan kisah dari Santa Teresa dari Kalkuta. Dan kita memiliki di Indonesia pribadi ini yang mau berproses bersama dengan Allah. Next. Kita kembali dalam kisah Nabi Yeremia tadi, bahwa ketika kita berproses itu, kita tidak perlu takut. Sebab yang pertama adalah ketika kita masuk di dalam proses pergulatan hidup, perjuangan hidup bersama dengan Allah, kita harus memiliki pertama-tama kesadaran bahwa ketika kita masuk dalam proses itu, yang pertama Allah itu sudah mengenal saya. Allah sudah mengenal kita. Barang siapa dipanggil, dikenal oleh Allah. Allah mengatakan kepada Yeremia bahwa sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Artinya apa? Tuhan telah mengenal setiap pribadi dalam keabadian. Sebelum kita ada, kadang kita menjadi takut ketika mau berproses karena saya mampu tidak ya. Ketika saya masuk, nanti saya bagaimana ya? Belum kita sudah memikirkan apa yang akan terjadi, hal-hal buruk mungkin yang akan terjadi ketika kita mau berproses, sehingga membuat kita takut sendiri. Padahal Allah sudah mengenal kita. Allah sudah menentukan, bahkan Allah sudah memberikan rahmat-Nya sejak kita ada di dalam kandungan. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan. Jadi kata kunci di sini adalah penetapan dari Allah itu sendiri. Singkatnya, ketika kita masuk dalam pergulatan proses kehidupan, misalnya proses pengalaman sakit, proses pengalaman menentukan pilihan hidup, di sana sebenarnya kita diajak untuk melihat kembali di dalam diri kita bahwa sebenarnya Allah punya rencana, Allah sudah menetapkan
bagi saya untuk melalui jalan ini, maka sikap melarikan diri dari proses kehidupan adalah sebenarnya sikap mengabaikan kehendak Allah. Maka saya katakan di awal tadi, cara Allah bekerja itu bukan seperti yang kita pikirkan dewasa ini, yang instan, yang serba gampang, tanpa perjuangan. Justru melalui perjuangan dan proses tadi, kita semakin didewasakan. Oleh karena itu, kita diajak untuk setia masuk di dalam proses tahap demi tahap kehidupan kita. Next. Bagi Tuhan itu tidak ada yang tersembunyi. Tuhan tahu sejauh mana kemampuan saya. Tuhan tahu sejauh mana kemampuan kita. Tuhan mengenal dengan baik sejauh mana imanmu kepada Tuhan. Tuhan tahu dengan baik sejauh mana kamu percaya kepadanya. Maka bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Kelebihan dan kekurangan dalam diri kita tidak perlu menjadi batasan untuk masuk dalam proses tadi. Maka singkirkan yang pertama adalah pikiran kita yang selalu membatasi karya Allah di dalam diri, yang mempertanyakan tentang kuasa Allah, yang mempertanyakan tentang keterlibatan Allah. Kenapa harus saya Tuhan? Itu selalu pertanyaan klise yang disampaikan ketika kita masuk dalam proses pendewasaan hidup itu. Kenapa harus saya Tuhan? Kenapa harus keluarga saya? Kenapa tidak orang itu? Saya rajin ke gereja kok, saya berderma, saya selalu tidak pernah lupa untuk misa setiap hari Minggu. Tetapi kenapa saya? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang selalu didengungkan ketika orang berhadapan dengan kemalangan dalam proses kehidupannya. Sebelum engkau keluar dari kandungan, artinya sebelum mengenal dunia, kehidupan, baik dan buruk, pengetahuan dan lain-lain, Tuhan itu sudah memilih kita untuk melalui proses itu. Dan Tuhan tahu apa yang dia lakukan. Mungkin kita sering mempertanyakan tadi, ya, mempertanyakan tentang keterlibatan Tuhan, kuasa Tuhan, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita masuk dalam proses itu, ketika kita masuk dalam pendewasaan diri itu, Tuhan sudah tahu dan Tuhan sudah memilih kamu untuk melalui jalan itu. Dan setiap orang jalannya beda, berbeda-beda. Maka tidak boleh membanding-bandingkan hidupku dan hidupnya, atau hidupku dengan hidup mereka. Hidup mereka yang tidak percaya pada Tuhan, kenapa mulus-mulus saja? Lalu hidupku yang setia pada Tuhan, kenapa selalu ya ada onak duri dan lain sebagainya? Banyak sandungan misalnya. Maka tidak boleh membeda-bedakan, karena Tuhan tahu apa yang dia lakukan. Kenapa Tuhan menuntun melalui jalan itu? Karena Tuhan sudah tahu tentang kemampuan kita, bahwa kita akan belajar melalui jalan itu. Pilihan Tuhan bukan didasarkan pada ukuran-ukuran eksternal. Kepandaian kita, mungkin Tuhan pikir, dia itu pandai, maka harus lewat jalan ini. Oh, dia itu misalnya cantik, dia itu sempurna tubuhnya, dia memiliki talenta yang banyak mungkin. Nah, maka dibimbing lewat jalan ini. Tuhan tidak pernah mendasarkan pada hal-hal eksternal itu. Tetapi Tuhan mengenal kita dengan baik melalui jalan mana kita bisa menjadi dewasa. Maka pilihan Tuhan itu adalah rahmat sebenarnya. Ketika kita diberikan tantangan besar dalam hidup kita, berproses di dalam proses yang besar, yang susah, yang mungkin kita sudah ya istilahnya capek untuk mau melanjutkan, itu sebenarnya adalah rahmat dari Tuhan. Ya. Dan panggilan itu adalah kodrat, bukan ditambahkan. Jadi seluruh proses hidup kita, yang kita ini ada sebelum ya dikandung, sudah ada di dalam ingatan Allah itu, seluruh proses seluruh kehidupan itu adalah kodrat. Jadi bukan ditambahkan, bukan aksidental. Artinya bukan karena tiba-tiba maka terjadi demikian. Tetapi semuanya itu adalah kodrat yang melekat di dalam diri kita. Bahwa ketika saya ada di dunia, saya akan melalui proses kehidupan itu. Seperti Yesus ketika dia datang ke dunia, dia melalui proses kehidupannya itu. Melalui Via Dolorosa, melalui pemuliaan, dan lain sebagainya. Demikian juga dengan hidup kita. Ketika kita hadir di dunia ini, kita melalui proses kehidupan yang menjadi kodrat kita masing-masing. Maka pilihan Allah itu adalah kehendaknya. Justru dengan kita menghindari proses itu, sebenarnya kita mengabaikan kehendak Allah. Kita tidak mau taat pada kehendak Allah. Next.
Maka Yeremia menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Kelemahan diri bukanlah halangan bagi panggilan kepada Allah. Allah memanggil karena mengenal kita secara pribadi. Yang kita butuhkan dalam proses panggilan itu, masuk di dalam proses itu adalah iman untuk menjawab setiap panggilan Allah. Baik itu panggilan di dalam kehidupan yang baik, yang mulus, yang lancar, maupun di dalam panggilan hidup berproses di dalam kemalangan hidup. Allah memanggil kita melalui semuanya itu untuk menuju yang namanya kebebasan. Seperti Yeremia yang dipanggil untuk bebas dari rendah diri, egonya, keraguannya, kita pun dipanggil untuk bebas dari keraguan-raguan. Sebab seperti yang dikatakan dalam kitab suci, ya, emas itu menjadi semakin murni ketika dilebur atau diuji di dalam tanur api. Sehingga bahan-bahan lain yang bukan emas itu akan bisa dipisahkan. Demikian juga dengan hidup kita. Mungkin kita melekat pada sesuatu, hal-hal duniawi. Maka melalui proses itu, Allah menghendaki bahwa yang melekat itu bisa dipisahkan. Sehingga kemurnian kehidupan kita, kodrat kita yang sesungguhnya itu, kita bisa menghidupinya dengan baik, sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, jawaban dari Allah ini sangat meneguhkan kita semua. Janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau utus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Untuk dapat menggapai kebebasan batin, maka proses itu harus dijalani. Allah memanggil kita masuk dalam dinamika panggilan. Maka saya katakan bahwa ketika kita mau berdinamika, kita harus melepaskan tadi di awal tadi, ya, suara-suara kebisingan yang ada di dalam diri kita. Lalu masuk di dalam batin kita untuk mendengar yang namanya inner sound itu, ya. Suara dari kedalaman jiwa kita yang memanggil. Karena kita ada di dunia ini bukan cukup untuk hanya ada saja, tetapi kita berada di dunia ini agar kita juga berguna atau bermanfaat bagi orang lain. Maka seperti misalnya contoh tadi, ya, Ibu Tina tadi, dia menjadi berguna di dalam dunia ini hidupnya karena dia mendengarkan panggilan dari dalam jiwanya, meskipun harus mempertaruhkan banyak hal. Demikian juga kita hadir di dunia bukan sekadar untuk berada saja, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Maka temukanlah, ya, temukanlah di dalam hidupmu panggilan terdalam itu. Sehingga ketika kamu berproses, kamu mampu berproses seturut dengan tuntunan suara hatimu, suara Allah. Yang dibutuhkan adalah iman itu tadi, yang untuk menjawab panggilan itu, sehingga kita mampu untuk berdinamika, ya, dengan memurnikan motivasi dan kehendak kita. Terkadang ketika kita masuk dalam pergulatan itu, ya, kita terlalu dibebani dengan yang namanya kesedihan, kemurungan, sehingga motivasi kita yang sebenarnya untuk berproses bersama Allah itu hanya tujuannya supaya cepat selesai, atau supaya ya sudahlah, saya masuk ini, kan nanti ada pilihan lain, tanpa ada kesadaran bahwa sebenarnya saya sedang memikul salib Kristus, padahal saya sedang mengambil bagian dalam penderitaan Kristus misalnya. Jadi kesadaran-kesadaran ini perlu dibangun di dalam diri kita. Kepasrahan dalam bentuk ketaatan untuk dituntun akan menanggapi kebebasan rohani. Untuk bisa menanggapi panggilan akan kebebasan rohani ini, orang dituntut untuk bisa pasrah, ya, dalam bentuk ketaatan. Kalau tidak bisa taat, masuk dalam proses ikut bimbingan Allah, maka kita tidak akan bisa mengikuti tuntunan Allah. Ketika kita mau menentukan kebaikan untuk diri kita sendiri, kita tidak bisa mengikuti tuntunan Allah. Kadang kita protes. Mungkin kami yang biarawati itu mungkin protes dengan apa yang diputuskan oleh pemimpin misalnya. Kamu pergi ke sana, kamu melayani ini, kamu memberikan tugas ini. Dengan protes itu sebenarnya kita melawan apa yang menjadi tuntunan Allah untuk saya, untuk diri saya. Dan itu kita tidak bisa menggapai yang namanya kebebasan rohani. Dengan menolak sakit, menolak penderitaan, itu juga membuat kita tidak bisa bebas di dalam hidup rohani, karena kita mau melarikan diri.
atau persoalan di dalam keluarga, kita menghindari ya dengan melarikan diri atau mungkin ya meninggalkan pasangan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bentuk dari orang yang tidak mau dituntun oleh Allah sehingga tidak bisa menggapai yang namanya kebebasan rohani. Ketaatan memberi kita kekuatan mengalahkan diri dan ketakutan. Jadi hambatan terbesar dalam diri manusia sebenarnya untuk berproses itu selain keraguan itu adanya ketakutan, ketidakpastian di dalam hidupnya. Ketika saya masuk dalam proses itu, apakah saya ini bisa keluar nanti? Ataukah saya harus menghindari proses itu? Mungkin lebih bijaksana saya tidak masuk dalam proses itu, ya. Cari jalan pintas misalnya. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ayat kunci dari firman Tuhan ini yang memberikan kita bekal di dalam berproses adalah bahwa Tuhan membebaskan kita, Tuhan menyertai kita. Jadi di dalam proses pasti ada kesulitan-kesulitan yang harus dilalui. Dan di sana sebenarnya kita diyakinkan bahwa Allah yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang dipanggil seturut dengan kehendaknya itu, dia akan membebaskan, dia akan memberikan daya kekuatan yang menyertai kita sehingga kita bisa lepas dari kesulitan. Ayat kunci dari firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi kita untuk tidak ragu lagi. Di dalam keraguan kita diingatkan bahwa Allah melepaskan dan menyertai. Motivasi yang benar dan suci menguatkan panggilan kita pada kebebasan. Kebebasan yang sejati itu adalah menghendaki apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi ketika dalam proses itu kita sudah sampai pada titik menghendaki apa yang menjadi kehendak Allah, seperti Bunda Maria selalu mengatakan, kehendakmu terjadilah, Yesus sendiri mengatakan, biarlah kehendakmu terjadilah, maka di sanalah sebenarnya motivasi kita itu dimurnikan. Ya. Kita memiliki motivasi yang benar. Dan kita memiliki yang namanya kebebasan hidup yang sejati, menghendaki apa yang menjadi kehendak Allah di dalam diri kita. Seorang yang terpilih bebas dari tawaran dunia untuk memilih hidup bagi Kristus. Sehingga seperti apa yang tadi dikisahkan dalam cerita yang kedua, bahwa orang bisa memberikan seluruh hidupnya untuk Kristus ketika sudah bebas dari ikatan-ikatan tadi, ketika sudah berproses dan menang melalui proses itu. Oleh karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih, pengalaman akan kemalangan itu bukan kutukan. Kemalangan dalam hidup sebenarnya adalah pengagungan atau pemuliaan Allah di dalam hidup kita. Allah dimuliakan melalui hidup kita, melalui peristiwa hidup kita. Maka di dalam kesulitan hidup, sebenarnya di dalam sakit kita, Allah akan dimuliakan. Seperti apa yang sudah dialami oleh banyak orang, ya, mujizat yang terjadi, itu karena Allah dimuliakan di sana. Allah dimuliakan melalui peristiwa kemalangan. Oleh karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih, sebagai akhir dari permenungan kita pada malam hari ini, yang saya berikan, saya memberikan 2 pertanyaan refleksi yang bisa dijawab masing-masing. Ya, mungkin setelah ini dalam permenungan sendiri sebelum tidur atau esok bisa direnungkan masing-masing. Yang pertama, apa yang dikatakan oleh pengalaman berproses Nabi Yeremia kepadaku, kepada pengalaman hidupku? Apa yang dikatakan pengalaman Yeremia ini dalam berproses bersama dengan Allah dengan pengalaman hidupku? Lalu yang kedua, apa yang saya rasakan ketika diperhadapkan pada keraguan dalam perutusan sebagai imam, biarawan, biarawati, sebagai profesionalis tertentu, misalnya sebagai pengajar, pendidik, ya, wirausaha, dan lain sebagainya, sebagai orang tua, ayah dan ibu, dan lain-lain. Ketika saya berhadapan dengan keraguan dalam perutusan, apa yang saya rasakannya? Apakah saya ragu-ragu, merasa takut, merasa kecewa, dan lain sebagainya? Dari refleksi-refleksi ini, permenungan-permenungan ini, kita diajak untuk tetap mau berproses sesulit apapun, sebab di akhir proses itu seperti saya katakan tadi, itu ibarat sebuah pintu. Ketika kita sudah memasuki pintu itu,
dan keluar ke tempat lain, kita akan menuju satu tempat, yaitu yang namanya kebebasan rohani tadi, di mana kita akan mengalami bahwa diri kita itu bukan seperti yang dulu lagi. Kita mengalami yang namanya kedewasaan rohani. Dan kedewasaan rohani itulah yang menuntut langkah kita dengan pasti untuk setia hidup sebagai putra dan putri Allah. Kemuliaan adalah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Linawati.